Ini nih, rasa satenya teh bener-bener empuk banget. Tahan, Pak. Yang uniknya, udah ada nasinya, kita bisa keruk kelapanya nih. Kita langsung cobain ya. Sampurasun anak negeri dimanapun berada. Kumaha kabarnya? Semoga sehat semua ya. Semangat. Anak negeri, sekarang Abdi ramai-ramai bukan mau demo kok. Abdi dan Neng Shirley bersama para warga mau memanen ikan lele di kolam. Ayo Mang, pada mana? Itu. Oh, ayo atuh ah. Penasaran kan? Terus ikuti Abdi ya anak negeri, karena Abdi akan menjelajah dan mengenal lebih jauh daerah Selawi yang berada di Kabupaten Garut. Ayo Mang, sepi Mang. Nah, jadi sekarang Arangga mau ngegogo bareng santri di sini nih. Biasanya tiap tahunnya santri di sini tuh selalu ngambilin ikan nih. Jadi melak balong. Jadi nanam ikan di dua kolam ini. Ayo Kang. Ayo. Wih, ini sih kegiatan kesukaan Abdi anak negeri. Apalagi kalau bukan bermain air. Ayo semangat barudak. Nih, ya. Arangga dapat lele sama anak-anak. Ternyata meskipun kolamnya kecil juga ikannya banyak. Ada lele, ada nila, ada ikan emas. Tapi yang paling banyak ikan lele. Ayo Neng, Ya, ikan lele yang kami dapatkan ini memiliki nama latin Clarias. Berasal dari bahasa Yunani yaitu klaros yang memiliki arti kuat dan lincah. Tak heran jika ikan lele ini memang terkenal akan daya tahannya yang sangat kuat. Selain tahan terhadap serangan penyakit, ikan lele juga memiliki daya tahan hidup yang sangat baik, yaitu dapat hidup di berbagai kondisi air. Mulai dari air bersih, air kotor, maupun air tercemar. Selain karena daya hidupnya yang kuat, ikan lele juga termasuk dalam jenis ikan ovipar yang mampu bertelur dan menghasilkan bibit dengan jumlah yang sangat banyak. Ya, seperti ini kalau cari ikannya di kolam anak negeri. Tak perlu waktu lama, cukup dengan alat sederhana pun ikan akan mudah didapatkan. Ayo semangat, cari lagi yang banyak ikan lelenya. Nah, sekarang mau bikin sate lele kuah kuning atau kuah koneng. Wah, biasanya lele kan digoreng nih atau dibakar langsung, ini pakai tusukan jadi di sate. Ayo Neng, Bu, sekarang mah kita bikin. Barkisak, mari kita memasak. Soal bumbu sih serahkan saja ke Ibu dan juga Neng Meli. Karena tugasku di sini sudah jelas membersihkan dan mengambil daging ikannya. Selain bumbu halus, santan juga wajib ada karena santan sudah menjadi salah satu bahan yang sangat melekat dengan sajian kuliner Nusantara. Nah, setelah bumbu halus jadi, selanjutnya pindahkan ke wadah. Lalu masukkan potongan ikan dan aduk hingga semua tercampur rata. Setelah bumbu tercampur rata dengan daging ikannya, selanjutnya tinggal menusuk daging ikannya satu persatu. Dalam proses ini, ikan yang digunakan haruslah masih segar. Jika tidak, daging akan mudah hancur saat ditusuk. Supaya masakan cepat selesai, Abdi sengaja berbagi tugas dengan Neng Meli. Neng Meli membakar sate ikannya, sementara Abdi bertugas memasak bumbu kuah kuningnya. Tumis bumbu sampai harum, kemudian tambahkan santan kelapa. Tinggal tunggu deh sampai matang. Sementara itu jangan lupa bolak-balik satenya ya Neng, biar matang sempurna dan tidak gosong.
Loh, sate ikan lelenya benar-benar enak anak negeri. Sate lele seperti ini sangat nikmat disantap saat masih panas, ditemani dengan nasi putih. Sungguh nikmat, mana lagi yang kau dustakan. Ini nih, rasa satenya teh bener-bener empuk banget. Tadi waktu dipotong si lelenya teh meniliat alot banget, tapi udah di sate mah tuh. Empuk pisan. Terus nih, rasa kuahnya bener-bener enak, bumbunya meresap, kuah kuningnya tuh. Terus airnya kental banget. Tuh, wah. Waktu dimakan, hangat banget ya di tenggorokan. Bener ini mah bakal terus-terusan menambah rasa nafsu makan. Ayo buah, tambah deh bu, tinggal kuahnya bu. Selain nikmat, tentu saja masakan yang satu ini juga menyehatkan. Dengan mengkonsumsi ikan lele, maka kebutuhan protein harian kalian akan terpenuhi. Di mana protein sangat penting untuk menjaga kesehatan sel dan jaringan tubuh. Anak negeri, ada yang pernah makan kembang tahu? Enak kan? Seperti ini proses pembuatannya. Nah, ini adalah proses pencucian, memisahkan antara kulit dengan kacang kedelainya. Nah, ini yang jadi kembang tahunya. Ini kulitnya ini dibuang. Terus ya, Kang? Ya. Cuci di Kang atau Kang? Ya, sebelum masuk ke dalam proses penggilingan, kedelai harus direndam selama semalaman terlebih dahulu, supaya mudah dihancurkan. Cuci sampai benar-benar bersih, lalu giling sampai halus menggunakan mesin ini anak negeri. Kedelai yang dipakai biasanya hanya yang berukuran besar saja ya, karena kedelai dengan ukuran ini paling banyak mengandung protein, jadi bisa lebih banyak menghasilkan kembang tahu. Setelah digiling, barulah masuk ke dalam proses penyaringan. Nah, ini wangi kedelainya tuh bener-bener khas pisan. Terus nih, kirain teh airnya air dingin, ternyata air panas. Tadi saya teh langsung anclum ke bawah. Aduh, tukang banjur dari. Bener panas ini mah. Tapi si Akangnya udah biasa, saya cobain nih. Oh ya anak negeri, pabrik tahu Bintang Jaya ini sudah berdiri sejak tahun 1960-an loh. Dan mampu bertahan hingga sekarang. Wah, hebat pisan ya. Sekarang langsung saja tuangkan air perasan kedelainya untuk segera dimasak. Nah, ini proses pengembangan tahu sekitar 30 menit ya Kang ya? Ya. Baru bisa berkembang si kembang tahunya teh. Gimana besar kecil apinya? Wih, ini sih besar sekali tempat masaknya. Anak negeri, kalau jadi pekerja pembuat kembang tahu harus tahan panas ya. Karena proses pemasakan ini masih menggunakan tungku tradisional yang mengandalkan panas dari kayu bakar. Sehingga suhu di sekitar juga ikut panas. Setelah 30 menit, barulah kembang tahu akan muncul. Sini anak negeri, lihat kembang tahunya. Nah, kalau proses ini memang harus membutuhkan keahlian khusus untuk memotong lalu meniriskan kembang tahunya. Uniknya, angkatan pertama kembang tahu biasanya memiliki harga yang lebih mahal karena memiliki rasa yang lebih kuat. Kalau kembang tahu ini sih cukup diangin-anginkan saja supaya kering. Nah, setelah kembang tahu digantung dan diangin-anginkan, selanjutnya kembang tahu masih harus dijemur terlebih dahulu. Nah, jadi biasanya proses penjemuran kembang tahu itu 2 jam juga udah kering. Tapi kata si Akangnya Kang, 1 hari untuk packagingnya baru bisa dimasukin gitu. Sebenarnya 2 jam juga udah kering, cuman butuh 1 hari untuk packagingnya gitu. Oh ya anak negeri, kembang tahu yang dijemur ini adalah masakan kedua. Karena biasanya kandungan protein tahu sudah berkurang, yang membuat proses pengeringannya lebih lambat. Jadi harus dibantu melalui proses penjemuran. Dalam sehari, pabrik tahu Bintang Jaya ini mampu memproduksi ribuan kembang tahu loh. Kemudian kembang tahu akan dikirim ke sejumlah daerah di Indonesia. Wah, meni loba pisan euy. Gimana Kang? Ya sekarang beberes.
Ya kembang tahu terus jadi nanti bieu teh. Jadi kering ya Kang ya. Terus gimana Kang? Ya kanggo arangga, kanggo masak. Allah hatur nuhun pisan. Meni kuat kalau baki meni banyak ini Kang. Terima kasih ya Kang ya. Aduh, mangga Kang. Mangga, nuhun. Sekarang Arangga mau bikin batagor. Arangga, katanya bikin batagor, mana tahunya? Neng, kan pakai kembang tahu, bukan pakai tahu biasa. Sekarang mah pakai kembang tahu. Sok sekarang mah kita liatin prosesnya. Ayo, Bu, kurang masak enak mah. Ini dia semua bahan untuk membuat batagornya anak negeri. Simpel bukan? Langsung saja, haluskan semua bumbu seperti bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, cabai rawit, dan juga garam. Anak negeri, sementara Abdi mengambil daging ikannya untuk campuran irisan batagornya, Neng Ica juga menyiapkan bahan isian lainnya, seperti daun bawang dan juga wortel. Nah, kalau daging ikannya sudah banyak terkumpul, langsung saja kita campur dengan tepung kanji, garam, dan juga daun bawang. Terakhir, tambahkan air panas supaya adonan tepung bisa mengental dan lembut. Aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata, lalu isikan deh ke dalam kulit kembang tahunya. Oh ya, tapi sebelumnya kembang tahu harus direndam dulu ya menggunakan air panas. Nah, seperti ini jadinya anak negeri. Kembang tahu yang tadinya kering jadi lembek deh. Wih, lihat si Neng, jago juga ya ternyata bungkus adonan menggunakan kembang tahunya. Ya lumayan lah, mirip kok dengan yang dijual di restoran-restoran sana. Nah, sadayana adonannya sudah habis nih. Semua sudah terbungkus dengan kembang tahu. Sekarang waktunya proses penggorengan. Proses penggorengan pun gak usah lama-lama. Asal warnanya sudah cakep mah, angkat aja. Karena kalau gosong bisa merubah rasa. Selain itu, isian batagornya juga bisa menjadi keras. Batagornya raos pisan. Kenyal di dalam, renyah di luar. Sungguh perpaduan yang sempurna. Dengerin tuh. Kriuk pisan ini rasanya nih waktu dimakan. Rasa dalamnya kenyal, rasa luarnya kriuk banget. Bumbunya meresap, garamnya pas, manisnya juga ada. Terus rasa wortelnya enggak keras. Pokoknya mah apa nih? Raos pisan. Lihat anak negeri, hamparan luas sawah yang hijau ini sungguh sangat memanjakan mata ya. Tapi berjalan di sawah yang indah seperti ini bukan untuk main-main kok. Karena aku, Neng Shirley dan Kang Jaja akan memetik buah kelapa. Sebentar. Jalannya kok ya mulai kecil dan licin ya. Neng ini kakak dibenyeng si Neng mah. Aduh Neng, tinggal itu nih bika coplok sendal oge. Si Akang lain cepengan abdi ah. Ayo lanjut Kang. Baru aja dibilang jalannya licin, akhirnya terperosok juga anak negeri. Tapi nggak apa-apa, demi Neng Shirley biar dapat buah kelapa mah, abdi rela. Yuk lanjut. Nah ini dia anak negeri, pohon kelapa yang kami cari. Pohon kelapa milik abahnya Neng Shirley. Wah banyak juga ya buah kelapanya. Tenang Neng Shirley, biar Arangga yang naik. Waduh, ternyata kok susah ya. Benar-benar, Arangga mah paling nggak bisa soal naik tangkal kelapa. Waduh, dari dulu udah nyobain bener-bener susah. Memang harus sama yang ahlinya naik tangkal kelapa mah. Neng, Ama mau nyerah Neng, susah. Apa? Turun. Ya, maaf ya Neng. Soal memanjat dan petik buah kelapa, kita serahkan sama ahlinya saja. Ayo Kang Jaja, petik yang banyak ya buah kelapanya. Nah, anak negeri, tahukah kalian kalau pohon kelapa mulai berbuah saat berumur 6 hingga 8 tahun?
Hebatnya, pohon kelapa mampu hidup hingga puluhan tahun dan berbuah berkali-kali dalam satu tahunnya. Sekali berbuah dalam satu pohon bisa menghasilkan belasan butir kelapa. Makanya jangan malu-malu, Kang. Petik saja yang banyak. Sudah cukup nih anak negeri. Lumayan banyak juga kelapa yang dipetik Kang Jaja. Sekarang waktunya kita bawa pulang yuk. Kang, bantuan Kang, bujurnya Kang. Gening bener-bener nih ini mah. Ngambil kelapa juga bener-bener susah. Meskipun harga kelapa murah, tapi lihat nih proses perjuangan mengambil kelapa itu tidak yang saya pikirkan gampang. Ternyata susah pisan. Ayo Kang, bantuan nih Kang, kuduan Kang. Ada yang beda kali ini nih. Rangga ditemani sama ibu-ibu dan si Neng Geris nih mau masak lemeng. Tapi lemengnya berbeda. Pakai kelapa. Biasanya kan pakai bambu kalau lemeng. Sekarang pakai kelapa muda. Penasaran kan rasanya kayak gimana nih? Dan bentuknya seperti apa? Ayo Bu, enak mah orang langsung masak ya Bu. Rangga ngupasnya punya. Oke. Asik, masak pakai kelapa muda mah. Emang pas lah. Lumayan kan, airnya bisa abdi minum. Pas banget, cuaca lagi panas pisan. Minum sedikit Tuker naon make jeung dieu. Nah, kunaon gitu Ibu? Pancaina teh bade diange jang ngulu beas. Ngulu beas, pan biasa lagi make ci biasa. Sae ieu teh raos kana Oh, biasa kelapa. kanggo cai ieu. Aduh, gila sugan teu kanggo abi ieu teh. Nuhun Bu ya, abi masek deui Bu. Sok atuh wayah nanya. Pasek deui. Ternyata air kelapanya juga digunakan untuk membuat lemangnya anak negeri. Ya sudah, kalau begitu, sementara Abdi lanjut kupas kelapanya, Ibu dan Neng Shirley akan menyiapkan bahan dan bumbu-bumbunya. Haluskan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, dan juga garam. Nah, biar tambah sedap, geprek 3 batang serai. Selesai dengan bumbu halusnya, sekarang gantian kita siapkan bumbu irisnya. Iris cabai dan juga tomat. Kalau untuk bahan pelengkapnya sih, kami gunakan lauk atau ikan kecil agar mudah masuk ke dalam batok kelapa. Sip, semua bumbu dan bahan pelengkapnya sudah siap semua. Sekarang waktunya menumis nih anak negeri. Awas, jaga jarak ya. Nah, benar kan? Baru saja Abdi kasih tahu, Neng Shirley sampai jatuh karena kaget lihat Abdi bermain api. Maaf ya Neng, biar seru. Tumis bumbu sampai harum, lalu tambahkan air kelapa mudanya. Wah, kenapa nih masak nasinya pakai air kelapa? Biar apa? Biar kulat. Nah, Neng Sunda Indonesia na kulat teh. Pokoknya mah biar lekoh kental tah si nasinya teh. Biar pulen gurih. Nah, itu dia bedanya ya Neng. Iya. Karena ada bakal raus pisan, lihat aja nanti. Ayo Neng, terus Neng. Atas yang mana Neng? Ya, udah nyala. Nah, masuk ke proses selanjutnya. Masukkan beras yang sudah dicuci bersih ke dalam kelapa yang sudah dikeluarkan airnya. Lalu disusul dengan kuah bumbu yang sudah mendidih. Oh, terus ngagolak enak mah, kade. Sip deh, setelah semua bahan dan bumbu masuk ke dalam kelapa dan ditutup rapat, sekarang waktunya tunggu sampai matang deh. Setelah menunggu kurang lebih 1 jam, akhirnya matang juga. Dan ini dia lemang kelapa Samida siap untuk dinikmati. Ini dia nih, lemeng kelapa Samida. Lemeng kelapa samidanya teh udah jadi. Lihat tuh unik pisan. Kelihatannya mah bolongnya mah kecil, tapi di dalamnya nasinya banyak pisan. Sekarang mah kita apa, Bu? Unboxing. Unboxing Neng, tuang kayak nama. Ayo. Loh, kok enak? Ini sih benar-benar rasa yang unik. Pertama merasakan nasi liwet di dalam kelapa. Langsung jatuh cinta. Bener-bener ini mah. Rasanya si bumbunya tuh meresap ke dalam nasinya nih. Ditambah ikan
yang uniknya, udah ada nasinya, kita bisa keruk kelapanya nih. Tuh. Kita langsung cobain ya. Perpaduan rasa kelapa sama nasinya tuh bener-bener enak pisan. Lanjut makannya. Ayo habiskan, Bu, Neng Shirley. Sekarang waktunya Abdi bantu Uwa mencari ikan di situ Cangkuang. Nah, situ yang berada di Kampung Lolohan, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut ini telah menjadi destinasi wisata yang cukup digemari masyarakat. Selain menjadi tempat wisata, situ Cangkuang juga menjadi sumber penghidupan bagi sejumlah nelayan yang mendiami desa di sekitar situ. Abdi dan Uwa mencari ikan dengan cara mengecerik atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan menjaring. Wah, lihat nggak dapet ternyata ikannya. Si bapak mah tadi dapat langsung gede, tapi ikan sapu. Nah, jadi kalau ngecerik di situ itu tidak segampang ngecerik di pinggir, karena merakitnya itu goyang-goyang. Jadi harus perlu keseimbangan yang benar biar kitanya teh nggak jatuh. Terus Pak, yuk ke bapak deh ya Pak. Ya, menjaring ikan memang tidak mudah kalau tak terbiasa. Teknik ini disebut juga jaring lempar. Saat dilempar, jaring harus benar-benar terbuka secara maksimal. Dan ikan akan mudah terperangkap oleh jaring. Akhirnya, setelah beberapa kali lemparan, jaring yang Abdi lempar akhirnya membuahkan hasil. Ikan berhasil kita dapatkan. Nih, ini dia nih, Arangga dapat ikan jair atau ikan nila. Jadi banyaknya ikan di sini teh ikan jairnya banyak. Terus ada ikan sapu lagi. Selain ikan nila, aya naon lauk dia naon nih Pak? Delek. Ikan delek juga ada. Tapi si bapak hari ini banyaknya ngambil ikannya itu ikan jair atau ikan nila. Ayo Pak, orang canakan nih Pak. Wah, ngalipat ke Agung yuk. Oh ya anak negeri, di situ Cangkuang ini memang terdapat beberapa jenis ikan. Tapi paling banyak ya ikan nila seperti ini. Tapi tahukah kalian, ikan nila berasal dari Sungai Nil, yaitu sungai di benua Afrika yang mengalir dari Uganda dan Sudan, lalu bermuara di Mesir. Ikan nila mulai masuk di Indonesia sekitar tahun 1969. Melalui berbagai rekayasa untuk mendapatkan nila dengan jenis yang terbaik. Pak, tengah itu kengeng deui ah. Lenu Agung Pak. Agung mah. Oh, sok canakeun Lenu Agung napa Pak? Oh, kade. Oh, Pak, kengeng. Urang ngalah kabelah ditu soknya. Ya. Hah? Oh, anu lah ieu mah. Abi nyobian ka ditu nya. Pak. Kala, ka Pak. Yuk, tahan Pak. Tahan Pak. Ya, paksa deh. Tapi nggak apa-apa. Untung saja udah dapat banyak ikannya. Jair goreng amis hasung, itu dia yang mau Rangga masak bareng Neng siapa? Neng Asya. Neng Asya, sarang Ibu Keken. Udahlah sekarang mah tinggal langsung masak nih. Ini dia nih prosesnya. Ayo Bu. Ayo. Ini dia semua bahan untuk membuat ikan nila goreng asam manisnya anak negeri. Sementara Abdi potong dan bersihkan ikan nilanya, kita serahkan saja soal bumbu dan bahan pelengkapnya ke Ibu dan juga Neng Asya yang cantik jelita ini. Duh, Neng, Abdi jadi tambah semangat pokoknya mah. Apalagi masak sambil dengar Neng Asya bersenandung. Serasa dunia milik kita berdua. Nah, anak negeri, sebagai salah satu negara dengan banyak budaya, Indonesia terkenal dengan pesona kulinernya yang sangat beragam. Secara umum, masakan Indonesia terdiri dari berbagai macam rempah yang tumbuh subur di tanah air tercinta kita ini. Jadi jangan lupa bersyukur ya. Setelah ikan selesai dipotong dan diberi perasan jeruk lemon untuk menghilangkan bau amis ikannya, barulah ikan nila siap untuk digoreng.
Proses ini tak membutuhkan waktu lama kok. Cukup menggorengnya sampai berubah warna menjadi kecoklatan. Nila, enggak, Nila. Lalu angkat. Selanjutnya, tumis bumbu sampai harum. Lalu masukkan ikan nila gorengnya ke dalam bumbu tumis. Aduk-aduk sampai ikan terlumuri bumbu hingga merata. Harumnya. Dari wangi bumbunya saja sudah bisa terbayang kelezatannya. Jadi tambah gak sabar nih. Iya, goreng jair amis hasem. Tos rengse, bah, udah jadi. Sekarang kita tuang, bah. So, abdi rawenya. Ya udah sudah rapat sama tulang tongol. Anak negeri, masakan ini benar-benar enak. Tak ada bau amis khas ikan dan juga cita rasanya itu loh bisa membuat nafsu makan kita semakin meningkat. Abah, Ya. Abah kan punya jantung. Abah kan udah tua. Ya. Nih, Abah kalau makan ikan nila atau ikan jair itu kaya akan omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung, bah. Makanya Abah harus banyak-banyak makan ikan nila. Terus rasa ikannya waktu digigit dagingnya lembut, tapi waktu dimakan itu kriuk pisan. Intinya mah apa atuh, bah? Raos pisan. Ayo terusin, bah. Ada semangka, ada juga ikan. Sekarang teh Arangga mau bikin lauk gogo samangka. Penasaran kan rasa dan bentuknya teh seperti apa? Ayo Bu Neng, sekarang mau kita masak. Eyang, siap Eyang? Iya. Ayo atuh ya, rongkan Eyang. Ini dia bumbu rempah khas Indonesia yang bisa membuat masakan semakin nikmat. Kita bagi tugas supaya masakan cepat selesai ya. Pertama-tama potong semangka, lalu kerok isi semangkanya. Potong dadu daging buah semangkanya untuk dijadikan bahan isian anak negeri. Kalau soal bahan dan bumbunya, kita serahkan saja sama Ibu dan Neng Meli. Dijamin enak. Semua bahan dan bumbu irisnya sudah siap nih anak negeri. Sekarang Abi mau bungkus ikannya menggunakan daun pisang. Letakkan ikan di atas daun, lalu taburi dengan bumbu iris seperti cabai, bawang putih dan merah, kunyit, daun bawang, dan juga daging buah semangkanya. Tak perlu tambahkan air anak negeri karena sudah menggunakan daging buah semangka, di mana daging buah semangka memiliki kandungan air sekitar 90%. Setelah dibungkus daun pisang, lalu masukkan ke dalam kulit buah semangkanya. Kemudian dibakar deh. Daun pisang sendiri dapat menambah selera makan karena memiliki kandungan lilin yang menguap saat bahan makanan diletakkan. Nah, kandungan lilin inilah yang membuat makanan menjadi semakin enak. Selain itu, daun pisang menjadi bahan food grade yang mengandung polifenol, sehingga baik sebagai antioksidan yang mampu mencegah kanker, penyakit jantung, hingga Alzheimer. Wah, ini sih terlalu enak. Bumbunya meresap sempurna dan daun pisang sebagai alas memasaknya bisa membuat daging ikan menjadi lebih nikmat dengan aroma yang khas. Pokoknya soal rasa nggak usah ragu lagi deh. Aneka masakan khas Nusantara memang sudah terkenal akan kelezatannya. Anak negeri di rumah pasti pada ngiler kan? Bener. Kalau ikan digoreng rasanya kriuk. Kalau ini dimasukin ke semangka, rasanya benar-benar lembut. Dari mulai kulit sampai dagingnya. Terus nih ada rasa asin, manis, pokoknya mah rasanya campur aduk. Rame. Kata Eyang mah, leres Yang? Rasanya rame. Rame pisan. Segala ada rasa di sini, gurih, manis, asem. Wah, pokoknya mah segala aya, raos pisan intinya mah. Hayu Yang, tuang Yang.